Halo semuanya, hai guys. Pilih kartu ya, pilih file. Begitu. Pilih kartu kali ini temanya tentang mungkin ada ya yang digariskan di hidupmu sebentar lagi. Oke? Jadi kita mau lihat prediksi tentang yang digariskan di hidupmu sebentar lagi. Ini bisa tentang garis hidup, bisa tentang takdir ya, untuk dalam waktu dekat ini. Oke? Pal 1, 2, 3. Pilih yang pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja ya. Ini pal 1, 2, 3. Oke, disimpan dulu. Nah, kita mulai dari pal 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini kartu pertama. Tara, wah. Pal 1. Yang digariskan di hidupmu sebentar lagi. Ini aku ngelihat ada energi cerminan atau mirror ya. Jadi sebenarnya ada sebentar lagi dalam waktu dekat ini yang ditakdirkan ke kamu, yang didekatkan ke kamu, itu nanti orang yang satu frekuensi, satu vibrasi, satu koneksi sama kamu ya. Jadi ya aku sih ngerasa jadilah dirimu dengan sebaik-baiknya. Jadilah dirimu dengan sepositif-positifnya ya. Jadilah orang baik, jadilah orang positif supaya orang yang akan hadir itu positif, itu baik buat kamu ya. Kalau bisa ya jadi versi terbaik dari dirimu lah. Supaya kamu narik orang yang jadi versi terbaik nantinya ya. Gitu say. Kan itu energinya sebab akibat, kayak mirror gitu ya. Apa yang kamu pancarkan itu yang dipantulkan ke kamu. Kalau kamu jadi versi terbaik ya semoga kamu menarik energi orang itu supaya jadi versi terbaik gitu ya. Terus aku ngerasanya apa ya, memang dalam waktu dekat ini kamu mirror banget untuk seseorang atau bahkan untuk orang-orang. Misalnya ya kalau ada orang yang kayak biasa aja, ya kamu biasa aja ya, nggak mau berlebihan gitu. Kalau ada orang membatasi diri, ya kamu batasi diri. Kalau ada yang menutup diri, kamu menutup diri. Kalau ada yang cuek, ya kamu bisa aja cuek gitu. Kayak apa ya, kamu merefleksikan atau mencerminkan apa yang dilakukan orang-orang. Jadi kalau orang melakukan ini, ya kamu melakukan ini. Kalau orang melakukan itu, ya kamu melakukan itu. Kayak apa ya, memperlakukan orang seperti orang memperlakukan kamu. Terima kasih. Wah. Oke. Jadi yang digariskan sebentar lagi. Ini aku ngerasa ada memang yang takut kehilangan ya. Entah siapa seseorang ini mungkin takut kehilangan kamu.
Jadi kalau nanti dia hadir, entah beberapa minggu lagi atau hitungan bulan, misalnya orang ini hadir, apalagi dia mengejar kamu, ya karena dia takut kehilangan kamu. Ada yang seperti itu. Tapi bisa juga ini tentang apa ya, kita pun bisa takut kehilangan sesuatu. Kita bisa takut juga kehilangan seseorang, ya. Kalau kita takut kehilangan sesuatu, itu lebih kayak kita takut kehilangan uang, ya, dalam waktu dekat ini. Bisa hitungan hari, hitungan minggu aku rasanya. Beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, ya jaga duit kamu, jaga keuangan kamu, pintar-pintarlah mengelola finansialmu, ya. Jangan biarkan uang keluar begitu aja. Jangan biarkan uang keluar untuk yang tidak berfaedah. Itu buat apa, ya? Gitu. Dan aku ngerasa apa ya? Sebenarnya dalam waktu dekat, dalam waktu dekat ini kayak ya kadang kita ngerasa kita tuh berharap sebenarnya. Kita berharap orang-orang mengerti kita. Kita berharap orang-orang memahami kita. Tapi sayangnya tidak semua begitu, ya. Bahkan mungkin nggak ada gitu. Aku rasanya beberapa kayak gitu. Cuma aku ngelihatnya ya, kamu bisa melepaskan situasi toksik itu. Kamu bisa melepaskan situasi yang beracun itu. Yang kamu rasa ya, kalau ada orang yang sudah toksik banget, kalau ada orang yang sudah tidak sehat banget ya untuk kamu, ya udah lepaskan. Yang sudah tidak sehat, yang sudah beracun untuk kamu, yang kayak bikin kecewa aja, ya lepaskan itu, ya. Lepaskan itu semua. Oke, dan memang ini harus hati-hati dengan hati, ya. Hati-hati dengan hati itu ya jaga hati. Ya, kalau nggak mau kecewa, jangan berharap, gitu, ya. Kalau nggak mau terluka, ya jangan kasih hatimu sepenuhnya, ya. Jangan kasih hati semuanya. Jangan terlalu berharap supaya tidak terlalu kecewa, ya. Soalnya ini ada aja yang mempermainkan kamu. Ya mungkin ada sih yang bikin kamu bahagia, tapi ada juga yang bikin kecewa, ada yang memainkan drama, itu masih ada, ya. Terus di sini, wah, ada ada orang, ini sudah kamu kenal, ya. Kamu udah kenal dia, dia sudah kenal kamu, ya. Kita udah kenal. Terus orang ini memang mau datang lagi, ya. Ada yang mau datang lagi. Aku ngerasa kayak gitu sih. Ya terserah kamu lah, mau terima atau enggak. Tapi beberapa ada yang kayak gitu. Ini mungkin kayak orang-orang zaman dulu banget ya. Mulai dari kawan lama, teman lama, orang-orang lama, itu bermunculan ke permukaan. Itu sebentar lagi loh. Ada ini yang maksimalnya 30 hari ke depan, ya. Atau bulan depan. Itu paling lama loh. Kayak muncul aja orang-orang yang sudah berlalu datang lagi ke hidupmu. Oke. Terus aku ngelihatnya ada yang digariskan di hidup kamu, ya. Bentar lagi tuh ya kamu tuh harus ambil jeda. Ambil jeda untuk istirahat, jeda dari dunia tipu-tipu, ya. Kalau kamu rasa pengen diam, pengen menarik diri, menutup diri, ya silakan gitu. Gak apa-apa. Untuk kesehatan mental ya. Sementara ya kayak gitu aja. Cuma aku ngelihat kamu itu bijaksana ya. Atau memang Tuhan dan semesta memberikan kamu energi kebijaksanaan. Jadi kamu tuh akan bijaksana banget. Kamu kayak tahu banget kapan waktu untuk sendiri dan kapan waktu untuk membuka diri. Begitu. Oke. Dan di sini ada pola pikir ya.
ada persepsi orang yang berubah ke kamu, ya. Misalnya kemarin-kemarin kayak apa ya, kayak kurang dihargai, kemarin-kemarin kayak kurang dihormati. Tapi nih ada ya, bentar lagi ya kamu dihormati, kamu dihargai gitu. Karena entah kenapa ini ya, dalam waktu dekat kayak naik gitu loh value kamu, naik nilai kamu, atau naik kualitas kamu, ya. Misalnya bentar lagi kamu yang banyak duit gitu, atau bentar lagi kamu yang banyak rezeki, atau bentar lagi bagus banget kehidupan kamu, atau bentar lagi apa ya, naik derajatmu gitu. Ya kamu kan jadi dihormati, ya kamu jadi dihargai begitu, say. Oke. Tapi memang ada ini buah dari mencintai diri sendiri, ya. Kamu kayak membuat dirimu berharga. Ya jadi dihormati gitu, ya kan? Oke. Nah, ini beberapa apa ya? Aku ngerasa ada yang mau sibuk kerja gitu, ya. Ada dalam waktu dekat yang nanti tiba-tiba sibuk aja. Pokoknya entah sengaja nggak sengaja, nanti tiba-tiba sibuk. Ya, ada 1 minggu sampai 2 minggu ke depan, nanti kayak banyak banget kegiatan, kayak banyak banget yang harus dikerjakan. Jadi nanti kamu tiba-tiba sibuk, ya. Ini memang apa ya, memang waktunya gitu. Kamu sibuk sama kehidupanmu, ya kamu sibuk membangun masa depanmu. Gitu. Wah, hati-hati kecapean, ya. Kalau kecapean bisa diurut gitu ya, bisa dipijit. Ya cari gitu ya tukang urut, tukang pijit yang bisa ngurut gitu, supaya apa ya, badan nggak pegel-pegel, badan nggak kecapean. Ini kamu memang butuh waktu untuk sendiri. Ini beberapa kalian malas diganggu, malas diusik, malas disenggol, ya. Siapa yang berani senggol kamu? Siap-siap aja lah. Terus dalam waktu dekat ini ya, kita lihat ya, ada sesuatu nanti terjadi, ada nanti terjadi kayak ya peristiwa yang membuat kamu itu bersyukur, ya. Ada nanti yang kamu ngerasa ya aku harus bersyukur gitu. Karena ini beberapa ya memang ada yang naik secara keuangan, ada yang naik secara finansial. Ya kamu harus bersyukur dong. Naik aja derajat kamu, atau kamu dihormati aja, itu kan kamu harus syukuri itu, ya. Gitu. Apalagi ada orang yang pernah kamu harapkan, ya. Ada orang yang mungkin ya bikin kamu bahagia, ya semoga itu hadir secepatnya. Gitu. Oke. Oke, jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa bobo. Ini beberapa kalian capeknya ini karena apa ya? Beberapa ini capek banget ini secara tenaga, tapi ini capek juga secara pikiran, ya. Overthinking, kayak berpikir berlebihan. Aku ngerasa energi-energi orang pun bisa kamu rasakan. Misalnya ada orang masa lalu, ada orang yang sudah berlalu. Itu kalau orang-orang ya memikirkan kamu, apalagi rindu sama kamu, itu kan energinya masuk ke kamu. Dan kamu bisa rasakan itu, ya. Aku sih ngerasa yang Melipel ini, kamu bisa merasakan energi apapun, kamu bisa merasakan energi siapapun, gitu. Ya orang yang mikirin kamu, yang rindu sama kamu, itu bisa kamu rasakan. Terus orang yang membicarakan kamu pun bisa kamu rasakan. Orang yang mau datang ke kamu, itu pun bisa kamu rasakan. Orang yang baik, orang yang toksik juga bisa kamu rasakan. Jadi ya kadang capek juga sih kayak gitu. Bisa merasakan energi banyak orang, ya. Jadi ya istirahat kalau capek. Oke, langsung ya. Baiklah, di sini ada huruf C, K, M, I, D, R, H, Z, S, G, F, T,
LPAJBX. Nah, ini ada orang lama, nanti muncul ke permukaan. November, April, Agustus, Desember, Oktober, Februari, September, bulan Mei. Ada Aries, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Leo, Cancer, dan Capricorn. Sampai sini dulu, ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke guys, PAL 2, pilihan 2, kalian yang memilih ini. Kartu kedua, Tara, wah, yang akan digariskan di hidupmu sebentar lagi. Oke? Ini aku ngerasa tentang keseimbangan, ya. Jadi dalam waktu dekat ini, beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, kamu akan memutuskan untuk hidup seimbang, ya, seimbang dalam memberi dan menerima, seimbang soal kebaikan juga gitu. Misalnya apa ya? Ya, kalau kamu mau baik, kalau kamu mau berusaha, mau berjuang, ya kamu lihat juga dong, itu orang seimbang nggak sama kamu? Orang yang kamu usahakan, orang yang kamu perjuangkan, itu mau berjuang juga nggak gitu? Itu orang mau baik juga tidak? Nah, jadi kamu kayak berusaha seimbang gitu ya. Kamu kayak memberikan semacam apa ya, pemahaman ke orang bahwa ya kamu pengen seimbang. Bahkan kamu mau tunjukkan ya karma itu ada, tabur tuai itu ada, ya. Jadi kalau kamu memberikan kebaikan, kamu melakukan kebaikan, ya kamu merasa kamu layak mendapatkan kebaikan. Kamu merasa pantas mendapatkan kebaikan juga, gitu, ya. Ya gitu juga sama orang yang menyakiti kamu, orang yang melukai perasaan kamu. Ya kalau ada yang menyakiti, ya itu ada karma yang dijalani, ya. Jadi ya orang jadi tahu aja, oh itu karma ya. Itu tabur tuai ya. Jadi kayak orang belajar karma gitu dari kamu. Terus aku ngerasa kamu juga pengen hidup seimbang itu bisa tentang duit juga ya, keuangan. Kamu pengen finansial itu stabil. Kamu pengen stabilkan pemasukan dan pengeluaran. Jadi jangan kebanyakan yang keluar ya daripada yang masuk. Iyalah, jangan kebanyakan pengeluaran, jangan kebanyakan yang dikeluarkan daripada yang masuk ya. Oke, wah, apa ini? Jagalah hatimu, ya. Hati-hati, ada saja orang yang mau menyakiti, ya. Aku sih ngerasanya kalau ada dalam waktu dekat rasa sakit, ya, kalau ada sebentar lagi rasa sakit gitu, sakit hati lah, sakit apalah, ya anggap aja kita juga membayar karma. Karena ini aku ngerasa ada karma masa lalu yang kita bayar, atau ada karma leluhur yang kita bayar, ya. Misalnya kayak, kenapa ya hidup aku kayak gini? Kenapa hidup aku seperti ini, seperti itu? Nah, mungkin ada pembayaran karma di situ. Entah karma masa lalu, karma leluhur, karma kakek, nenek, moyang yang kita bayar di situ, ya. Tapi apa ya, lebih kayak berpikir positif aja. Karena ujung-ujungnya ada kok hadiahnya. Kamu nanti dapat hadiah dari semesta,
ya. Mungkin nanti ke depannya hidup kamu akan berkah, hidup kamu nanti akan banyak anugerah. Oke, perlahan tapi pasti ya. Hidup kamu akan lebih baik. Aku ngerasa kayak gitu. Sama kayak apa ya? Kan sebenarnya kalau tentang karma tidak harus arti yang negatif ya. Karma itu kan bisa juga artinya ada pembelajaran di situ, ada pengalaman yang luar biasa di situ. Sama kayak kamu ada koneksi dengan seseorang. Kalau kamu ada semacam apa ya? Koneksi kuat gitu sama seseorang, ya aku ngerasa di dalamnya itu ada pembelajaran yang kuat gitu. Jadi ya kayak di dalamnya itu kamu sebenarnya belajar atau kamu itu ditempa menjadi manusia yang lebih positif gitu ya. Terutama kayak gini kan, kamu makin spiritual, makin tajam secara intuisi, makin tajam secara kata hati, feeling, firasat. Jadi ya semua itu ada hikmahnya ya. Terus aku ngerasa ini perlahan tapi pasti ya. Wah, bagus banget ini. Ada nanti kalian ya mungkin pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Hidup kamu ada kejelasan. Tentang cinta pun ada kejelasan. Karena aku ngerasa di sini urusan yang belum beres itu akan beres ya. Jadi kalau aku punya urusan sama kamu, kalau aku ada urusan dengan kamu dan itu belum beres ya, itu akan kita bereskan gitu. Jadi kayak ada aja nanti kejelasan di hidup kamu, terutama tahun ini ya. Mungkin ya kamu butuh waktu beberapa bulan lagi, tapi aku ngerasa semua ini tahun ini ya, tahun ini terjadi. Jadi ya kamu bakalan ngeliat pelan-pelan ternyata hidup kamu ada kejelasan. Kalau tentang percintaan ya itu, akhirnya seseorang membereskan urusan sama kamu, akhirnya seseorang ngasih kejelasan sama kamu gitu. Apa yang terjadi di antara kita, ya aku akan bicara gitu. Bisa juga kalau tentang keuangan, ya ini pelan-pelan naik aja gitu ya. Ih, bagus banget ya. Dari awalnya kayak ya gitulah, banyak cobaan, ujian, tantangan, rintangan soal duit, tapi lama-lama naik ya. Wah, bagus banget, Say. Wah, hebatlah kamu. Oke, kita lihat lagi. Terima kasih. Sebenarnya banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, ya. Atau apa yang kita rasa nggak mungkin, itu bisa loh mungkin, ya. Apa yang kita rasa mustahil, itu bisa saja terjadi, ya. Gitu. Jadi ya, percaya sama intuisimu, percaya sama kata hatimu, ya. Kayak apa ya, dengar kata hati gitu. Coba dengar kata hati kamu. Kata hatimu itu sebenarnya memberikan jawaban atas hidup kamu. Gitu. Nih, kamu akan mendapatkan tanda-tanda. Tanda-tanda. Ini kayaknya banyak tanda-tandanya. Contohnya apa ya? Percaya nggak percaya? Ada tanda-tanda sebenarnya yang menjadi jawaban untuk jalan hidupmu ke depannya. Ya, misalnya kalau tangan kita gatel ya nanti, kalau tangan kita ini gatel-gatel nggak jelas ya, kalau tangan ini gatal kayak misterius gitu, gatal-gatal yang misterius di tangan, itu tandanya ya mau naik secara keuangan gitu, atau ya paling nggak minimal ya kamu tuh dapat duit gitu, itu contohnya. Jadi gatal di tangan kalau misterius gitu, itu mau dapat uang. Terus ada juga tanda-tanda nanti ya kalau bersin-bersin tidak jelas, bersin-bersin misterius ya. Tiba-tiba flu, tiba-tiba pilek, tiba-tiba hidung gatel. Ya itu ada yang merindukan kamu. Karena memang ini terasa sih, seseorang merasa belum selesai urusannya sama kamu. Seseorang merasa masih ada yang harus dia lakukan ke kamu.
masih ada yang harus dibicarakan sama kamu, ya. Jadi dia ngerasa masih punya apa ya? Mungkin dia berhutang penjelasan, mungkin dia berhutang budi juga sama kamu, atau berhutang minta maaf, berhutang bilang terima kasih mungkin sama kamu. Jadi seseorang itu kayak minimal mikirin kamu lah, bahkan dia bayangkan wajahmu, lihat-lihat fotomu gitu ya. Ya habis itu kamu bersin. Habis itu kamu kayak bersin-bersin aja gitu. Jadi ada nanti bersin-bersin misterius ya di hidung yang gemoy ini ya. Terus banyaklah tanda-tandanya nanti. Bisa aja kamu kemana-mana menemukan tanda-tanda dia. Misalnya apa ya? Aku lihat sesuatu ini tentang dia. Aku dengar sesuatu tentang dia. Ya udah, berarti dia masih connect sama kamu. Dia masih ada urusan sama kamu. Cie, wah. Batuk ya. Maaf ya kalau berisik. Oke? Jadi ada juga nih memang yang mau memulai kisah baru sama kamu, ya. Mungkin ada orangnya sudah kenal, ada yang nggak terlalu, ada yang udah kenal atau yang fresh ya. Ada yang apa ya, mau membangun relasi yang lebih baik gitu. Ada yang mau membangun relasi yang baru, yang fresh sama kamu, ya. Itu ada. Oke. Kita lihat lagi lah. Apa ya yang digariskan untuk kamu? Nah, rencanakan apa ya, kayak pengelolaan keuangan ke depannya dengan sebaik-baiknya gitu. Soalnya gini ya, aku ngerasa apa ya, yang Melipal 2 ini, apa yang kamu lakukan itu yang akan kembali sama kamu. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu terima di masa depan gitu. Ya kalau kamu bekerja keras, berusaha keras, kalau kamu apa ya, kayak benar-benar mengusahakan sesuatu atau mengusahakan apa gitu ya, ya kamu akan dapatkan itu, aku rasanya. Jadi ya semangat aja gitu ya, bergembira, bersukacita, lakukan sesuatu dengan sepenuh hati ya. Aku sih ngelihatnya ya memang kita tuh harus seimbang lah. Kita harus seimbang ya, seimbang dalam artian ya memberi dan menerima gitu. Tapi ya alangkah lebih baik gitu ya. Alangkah lebih baik ya udah tulus-tulus aja. Kalau mau memberi ya memberi, mau berjuang berjuang, berkorban berkorban, ya. Karena lebih baik memang memberi itu, aku rasanya. Oke. Terus aku ngeliat apa yang memang udah bagian kamu itu akan didekatkan ke kamu, ya. Tapi kalau dijauhkan itu berarti bukan untukmu. Apa yang memang kayak akhirnya nggak bisa dipaksakan lagi, atau memang semakin jauh gitu dari genggamanmu nanti, ya udah anggap aja di situ kayak cuma pembelajaran, cuma pengalaman gitu ya. Oke. Terus di sini apa ya? Aku ngerasa kamu ini juga ya, kayak mengendalikan hasrat dan gairah kamu. Mungkin segala sesuatu jangan terlalu menggebu-gebu ya. Ada memang yang kita usahakan, tapi serahkan juga kepada Tuhan gitu ya. Terus aku ngelihatnya ya, memang apa yang untuk kamu pasti didekatkan ke kamu. Apalagi kalau kamu sudah berusaha gitu ya. Tapi kalau memang dijauhkan,
bahkan dihilangkan, ya udah, itu hanya pengalaman, itu hanya pembelajaran, ya. Terus aku ngerasa ini ada soal apa ya, gairah atau hasrat itu memang dikendalikan juga secara seksual. Apalagi kalau ada eh, koneksi kamu sama seseorang, ya bisa aja orang itu juga ada hasrat sama kamu, orang itu ada gairah sama kamu, ya kamu juga kendalikan gitu hasrat dan gairah itu. Karena sebenarnya kalau kamu bertemu seseorang, kalau kamu akhirnya terhubung sama seseorang ini, ini bisa hasrat gairahnya besar gitu. Terus ada juga yang kayak nanti apa ya, teman-teman itu mau bertemu sama kamu. Ada juga kan teman atau kawan gitu mau ketemu sama kamu, dan itu rasanya pun menggebu-gebu. Tapi ya pintar-pintar aja gitu ya menseleksi teman, mana yang baik, mana yang toksik gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada huruf W, W, Y, N, P, A, L, S, D, H, I, K, M, R, V, U, E, O, Q. Januari, Juni, April, November, Maret, Juli, September, dan Februari. Libra, Taurus, Cancer, Capricorn, Leo, Virgo, Gemini, dan Sagittarius. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini PAL 3. Pilihan 3. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Cara, wah, PAL 3. Yang akan digariskan di hidupmu sebentar lagi, oke? Jadi aku ngelihat ini ada energi yang akan terikat gitu sama kamu, ya. Bisa kayak kamu merasa terikat sama seseorang, atau kamu merasa secara perasaan batinmu itu terikat sama seseorang, ya. Bisa juga seseorang itu yang terikat perasaannya, terikat batinnya sama kamu. Atau apa ya? Ada ikatan batin kamu sama seseorang. Ada ikatan batin seseorang sama kamu. Jadi ya kita masih terikat gitu. Masih ada rantai di antara kita. Makanya kita masih susah lupa, ya. Ada ketergantungan energi gitu, aku ngelihatnya. Kayak energi seseorang itu susah lepas dari kamu. Energi seseorang itu seperti terikat gitu. Entah secara perasaannya, batinnya, itu kuat banget terikat sama kamu. Ada yang susah lepas gitu. Misalnya, ya aku sulit melupakan. Aku sulit melupakan semuanya yang terjadi di antara kita. Terus aku ngerasa dalam waktu dekat, apa ya? Ya, ini terjadi bisa sampai beberapa bulan ke depan. Aku ngelihatnya, ya. Tapi mungkin memang ada yang punya perasaan sangat kuat gitu sama kamu, dan itu bisa berlangsungnya lama, ya. Ada orang yang kayak ikatan batinnya itu akan kuat banget sama kamu sampai ke depannya. Ada yang seperti itu, oke? Terus aku ngelihat apa ya, ada kayak kecemasan, kekhawatiran yang terjadi sebentar lagi. Entah karena pikiran kita sendiri atau karena perasaan kita sendiri, ya. Misalnya ya mungkin akunya yang sensitif, ya. Jadi aku bisa
bisa apa ya, sensi banget gitu, merasakan inilah, merasakan itulah. Atau mungkin akunya memang pemikir, aku dikit-dikit mikir, dikit-dikit overthinking. Jadi ya semua tuh kayak kayak tenggelam di dalam pikiran sendiri, tenggelam di dalam perasaan sendiri. Padahal belum tentu yang kita khawatirkan itu terjadi, belum tentu yang kita cemaskan itu terjadi gitu ya. Itu sih. Thank you. Nah, dengarlah intuisimu ya. Dengar intuisimu, dengar kata hatimu. Ini intuisimu, kata hatimu ini sebenarnya banyak benarnya atau banyak yang akan menjadi nyata. Gitu. Wah, sebenarnya ini apa ya? Yang milih PAL ini memang intuisimu tajam. Sensitivitas kamu itu tajam ya. Emang kamu ya bangsa-bangsa sensitif ya kita. Atau apa ya? Ya karena intuisi semakin tajam, maka sensitivitas kita itu ya semakin dalam. Jadi ya kita sensitif banget sebenarnya. Bahkan kita bisa merasakan energi orang lain. Kita bisa merasakan gitu, dia itu lagi apa di sana, apa yang dia rasakan di sana gitu ya. Itu bisa terasa sebenarnya. Dan aku rasa ini sebentar lagi sih. Ada yang beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, atau ya lebih cepat gitu ya. Ini nanti mulai terasa. Mulai terasa kayak ya memang dia itu di sana tidak bahagia. Dia di sana banyak masalah. Dia di sana sedih dengan semua yang terjadi. Atau apa ya? Ini ada orang yang menyesali semua yang terjadi. Ini ada yang menyesali kehilangan kamu, atau menyesali sudah sia-siakan kamu, atau menyesal sudah menyakiti kamu gitu ya. Itu ada. Jadi ya dia kepikiran terus sama kamu. Dia ngerasa kayak apa ya, kayak gejolak batin terus, karena ini dia berkali-kali berusaha healing gitu. Dia berkali-kali berusaha tenangkan pikiran, dia berkali-kali tenangkan hati, tapi kayak nggak bisa gitu ya. Mungkin memang ini orangnya sedih banget, jadi dia ngerasanya apa ya, ini penyesalan yang besar, atau ini penyesalan yang paling dalam gitu di hidup dia. Kayak kehilangan kamu itu kan sakit banget loh. Tidak bersama kamu, tidak dekat sama kamu, atau bermasalah sama kamu, ada drama dengan kamu, itu kan kayak menyakitkan gitu. Jadi ya dia sedih di sana. Mungkin dia meneteskan air mata atau dia nangis di sana, dan itu bisa kamu rasakan ya. Makanya ya kamu kepikiran dia, memikirkan dia, ya lagi dan lagi kayak gitu ya. Itu sih. Oke. Ada nih memang yang dirasakan pakai intuisi ya. Ibarat kata sebenarnya mau melepaskan sih, apa yang memang harus dilepas ya dilepas aja. Kalau memang harus diikhlaskan ya ikhlas saja. Tapi memang energi orang ini kuat banget sama kamu. Energi orang ini terikat banget gitu. Kayak ada rantai di antara dia sama kamu. Jadi dia di sana sedih, ya kamu bisa merasa sedih. Dia di sana mikirkan kamu, kamu jadi memikirkan dia, ya. Dia di sana menyesal, dia di sana tertekan batin, ya kamu pun jadi ada gejolak batin gitu. Jadi energi kalian connect gitu ya. Ya gitu sih. Sedih juga sebenarnya. Oke. Cuma aku ngerasa kamu yang bisa memberikan energi healing ke dia. Kamu sebenarnya yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian di dalam batinnya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ya orang ini harus didoakan, atau ya aku doakan aja dia, ya udah doakan. Semoga dia di sana baik-baik. Semoga dia di sana bisa lebih baik gitu. Ya, kalau kita kepikiran seseorang gitu ya, dan kamu ngerasa gelisah gitu, ya doakan aja dia, doakan yang baik-baik aja ya. Itu kan ngasih energi healing ya, ngasih energi ketenangan ke dia.
Oke, ini dalam banget ya. Pal 3. Ini kerasa banget ada apa ya, kayak penggabungan energi gitu loh. Kayak ada koneksi energi dia sama energi kamu. Energi dia sama kamu itu kayak tergabung gitu, menjadi satu. Memang kamu sama dia ini seperti belahan jiwa, ya. Ini koneksinya spiritual. Jadi dia kenapa-napa di sana, ya kamu pasti gelisah gitu. Oke. Terus di sini apa ya? Aku ngerasa dalam waktu dekat eh, apa yang memang udah nggak sehat itu lepaskan. Apa yang memang sudah toksik ya, udah nggak sehat itu lepaskan aja. Sama kayak pikiran, perasaan. Itu kan kamu punya hak ya atas diri kamu. Kamu punya hak atas pikiranmu dan perasaanmu sendiri. Ya kalau kamu rasa, aku nggak mau lah baper sama dia, aku nggak mau bawa perasaan sama dia lagi. Ya udah, kamu kendalikan perasaanmu. Sama kayak kendalikan pikiran. Kalau tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba memikirkan dia, ya kamu alihkan pikiran itu. Pikirkanlah hal-hal yang lebih penting. Pikirkanlah hal-hal yang lebih berfaedah daripada dia gitu, ya. Itu sih. Supaya apa ya? Supaya hidup terus berjalan gitu. Jadi nggak usah lagi ditangisi masa lalu, nggak usah lagi disedih-sedihkan lagi ya masa lalu, nggak usah lagi seperti itu. Oke? Dan kalau ada cobaan, ujian hidup kamu, ini sebenarnya menguji kesabaran kamu lagi dan lagi gitu. Karena aku ngerasa ya kalau ada ujian itu ya tandanya kamu itu bisa melewatinya. Atau ya namanya ujian. Ujian itu tidak lebih dari kemampuan kamu, ya. Ujian hidup itu tidak lebih dari kesanggupan kamu. Jadi semua kamu bisa lewati. Ya kamu bisa naik level sih sebentar lagi, ya. Dengan ujian itu mungkin nanti kamu makin sabar, kamu nanti makin bijaksana. Kalau ada ujian hidup itu kamu nanti makin dewasa gitu, makin luar biasa aku rasanya. Oke? Dan ini ada seseorang, dia pengen banget diampuni sama kamu. Ada seseorang yang pengen banget dimaafkan sama kamu. Jadi ya seandainya dia di depan kamu, ya dia ngemis-ngemis gitu, mohon maaf ya. Atau ya kalau aku nggak katakan, kalau aku nggak bicara, tapi sebenarnya aku merasa bersalah. Aku meminta maaf, aku mohon ampun sama kamu. Ya memohon maaf lah sama kamu. Jadi ada gitu ya gejolak batin seseorang, ya. Dia itu tidak bahagia di sana karena dihantui rasa bersalah. Jadi kayak ngerasa ya mau dia ngomong mau enggak tetap aja kayak pengennya diampuni. Ya maunya aku dimaafkan lah sama kamu, ya. Dimaafkan oleh kamu, begitu harapan aku. Oke? Terus apa ya? Ini ada sebentar lagi sinkronisitas, sebentar lagi ada hubungan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ada orang dari zaman dulu, zaman sekarang, bahkan dari masa depan akan segera datang. Atau jangan-jangan orang ini ada kaitannya antara masa lalu, masa sekarang, bahkan sampai masa depan. Ya kalau orang itu udah kamu kenal, itu kan misalnya hadir sekarang, ya dia ada hubungan sama kamu di masa sekarang. Tapi bisa juga ya kalau dia sampai ke masa depan, ya dia punya hubungan lagi sama kamu di masa depan. Gitu kan. Dan ini aku ngerasa apa ya, ini ada pergerakan seseorang sebenarnya, tapi dia pelan-pelan gitu, leletnya luar biasa, lambatnya luar biasa. Jadi ini kayak pelan-pelan ya, kayak kura-kura. Jadi kan kayak kura-kura, aku pelan-pelan sih menuju kamu, jadi sabar ya gitu. Atau aku pelan-pelan baru bisa berubah, aku pelan-pelan baru bisa sesuai harapan kamu, sabar ya gitu. Oke? Ini
sama kayak apa ya? Sama kayak perubahan hidupmu ya. Ini juga pelan-pelan. Perubahan lebih positif itu pelan-pelan baru terlihat nanti. Ternyata jadi kenyataan. Misalnya apa ya? Kayak gini. Kamu pengen hidup kamu berubah lebih baik. Ya, kamu harus pelan-pelan. Misalnya kamu beresin dulu kehidupan kamu, beresin diri sendiri, beresin masa lalu, bersih-bersih ya, buang-buang yang toksik ya. Bersih-bersih dari racun-racun, seleksi orang-orang yang masuk ke hidup kamu ya. Ya, izinkan yang masuk ke hidup kamu itu yang positif aja. Yang positif saja, yang jelas aja, yang persilakan masuk ke hidup kamu ya. Kayak gitu ya, perlahan kamu nanti apa ya, kalau jadi positif gitu ya nanti kamu narik energi-energi positif ya, jadi ada perubahan nanti. Terus aku ngerasa pergerakan seseorang itu kan juga pelan-pelan baru bisa terjadi ya. Misalnya dia pertama sadar dulu ya atas apa yang perlu disadari ya, dia sadari. Dia ngerasa bersalah ya, dia ngerasa bersalah. Dia ngerasa harus bicara ya, dia harus bicara. Perlahan ya dia mencari kamu, atau dia mencari informasi tentang dirimu. Terus perlahan dia cari waktu yang pas. Kemudian dia datangi kamu. Bahkan akhirnya nanti bertemu. Bahkan ada yang sangat ingin menyentuh kamu ya. Ada yang pengen banget menyentuh dirimu. Kayak memeluk kamu lah. Atau berjabat tangan sama kamu. Pengen saling memaafkan dengan kamu. Itu ada ya. Terus ada bentar lagi kabar tentang keluarga ya. Aku sih ngerasa kabarnya ini kabar yang hangat ya, karena ini hangat energinya. Jadi bentar lagi ya keluarga kamu itu akan jadi keluarga yang hangat. Keluarga kamu itu nanti akan jadi keluarga yang saling merangkul. Ya semoga ya ada aja anggota keluarga yang mau peduli sama kamu. Gitu. Oke? Dan aku ngelihat kamu dalam waktu dekat ya, entah beberapa minggu lagi atau bisa lebih cepat ya, beberapa hari lagi ya, kamu jalani hidup ini kayak mengalir aja kayak air. Kamu jalani hidup ini kayak ya mengalir lah, seperti air yang mengalir kemana Tuhan berkehendak ya, itulah gitu kan. Ya aku ngerasa kamu lebih kayak jalani aja kehidupan yang ada saat ini ya. Yang sudah berlalu ya berlalu, terus masa depan siapa yang tahu ya. Jadi jalani yang sekarang. Dan aku ngerasa apa ya, ini yang milih PAL ini sebenarnya butuh waktu untuk sendiri juga. Karena butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk menenangkan diri, butuh waktu untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Sampai akhirnya ya kalau kamu ngerasa udah tenang, baru kamu bisa meladeni orang. Ya kalau kamu ngerasa masih butuh ketenangan, masih pengen tenang, ya udah. Nanti kalau udah beres healingnya, udah beres mencari ketenangan, ya baru bisa menghadapi orang-orang gitu. Oke. Aku lanjut. Ini huruf berkaitan ya. Ada huruf TF, GB, DL, EHM, SRV, APO, IK, U. Ini ada bulan Mei, Juni, Januari, September, Februari, Agustus, Oktober, Juli. Sagittarius, Virgo, Scorpio, Taurus, Capricorn, Pisces, Aries, dan
Aquarius. Sampai sini dulu, ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.